Pembangunan peternakan. Permasalahan pembangunan peternakan. Pembangunan peternakan merupakan bagian pembangunan nasional yang sangat penting, karena salah satu tujuan pembangunan peternakan adalah meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang unggul. Tujuan pembangunan peternakan: meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan peternak, pelestarian lingkungan hidup, serta meningkatkan devisa negara. Kondisi peternakan di Indonesia telah mengalami pasang surut sejak terjadinya krisis ekonomi dan moneter tahun 1997, telah membawa dampak terpuruknya perekonomian nasional yang diikuti penurunan beberapa usaha peternakan. Dampak krisis secara bertahap telah pulih kembali dan mulai tahun 1998 hingga tahun 1999. Pembangunan peternakan telah menunjukkan peningkatan. Globalisasi ekonomi merupakan salah satu ancaman dan sekaligus peluang bagi sektor peternakan. Menjadi ancaman jika Indonesia telah menjadi importir input dan teknologi peternakan untuk menggerakkan proses produksi dalam negeri dan untuk memenuhi kebutuhan yang tidak dapat dipenuhi dalam negeri. Ketergantungan pada impor jika tidak ditunjang oleh usaha-usaha kemandirian yang produktif akan mendorong ketergantungan semakin sulit dipecahkan. Indonesia mempunyai peluang untuk pangan pasar dunia karena Indonesia dianggap sebagai negara produsen yang aman karena produksi ternak yang masih murni dan bebas dari penyakit dan kutu. Berdasarkan statistik peternakan 2005, ekspor Indonesia mengalami pertumbuhan sebesar 17% per tahun. Dalam sisi dalam negeri yang menjadi penghambat tumbuhnya sektor ekonomi. 2. Kesesuaian lahan tanaman hijau untuk ternak. Hasil klasifikasi dan pengolahan peta serta setelah dilakukan pengecekan lapangan, diperoleh 9 jenis tanaman sebagai sumber hijauan makanan ternak yang dominan dan yang berpotensi untuk dikembangkan, yaitu rumput unggul seperti rumput gajah dan setaria, rumput alam, leguminosa, padi sawah, jagung, ubi kayu, ubi jalar, dan kacang tanah. Rumput alam atau rumput lapangan dengan pendekatan penilaian terhadap padang pengembalaan atau pastur. Rumput alam merupakan jenis tanaman sumber hijauan yang dominan di kebun kelapa. A. Rumput unggul dengan pendekatan penilaian kesesuaian lahan untuk rumput gajah atau Penicetum purpureum dan rumput setaria atau Setaria spicellata. B. Tanaman pangan yang dominan diusahakan di lahan sawah, yaitu padi, jagung, kedelai, kacang tanah, kacang hijau, ubi kayu, dan ubi jalar. C. Leguminosa sebagai penilaian untuk leguminosa pada umumnya dan untuk tanaman sumber hijauan pada kebun campuran, lahan semak, dan rerumputan, tegalan, dan hutan produksi. Tanaman sebagai sumber hijauan makanan ternak di Kabupaten Pamekasan ditanam dalam bentuk usaha pertanian multikultur. Dalam suatu lahan bisa terdiri dari berbagai tanaman. 3. Memilih lokasi pengembangan ternak. Penentuan lokasi peternakan harus memperhatikan berbagai faktor, seperti akses ke pasar atau konsumen, kedekatan dengan sumber pakan, ketersediaan lahan, infrastruktur, transportasi, tenaga kerja, dan status penyakit hewan. Apabila program MP3EI berjalan sesuai rencana, maka peternakan akan semakin berkembang di Sumatera, yang memiliki sumber pakan dari limbah perkebunan yang didukung oleh infrastruktur jalan dan akses ke konsumen yang makin lancar dengan akan dibangunnya jembatan Selat Sunda. Jawa yang dalam MP3EI diprioritaskan sebagai kawasan industri makanan dan minuman, diperkirakan masih memiliki usaha peternakan yang cukup besar karena transportasi bahan pakan dari Sumatera akan semakin mudah. 4. Permintaan pangan hewani di Indonesia. Kebutuhan pangan asal ternak akan terus meningkat seiring bertambahnya jumlah penduduk, meningkatnya pendidikan masyarakat dan kesadaran gizi, urbanisasi, dan terjadi perubahan pola makan. Urbanisasi akan mengubah gaya hidup dan pola konsumsi masyarakat yang tinggal di perkotaan, yang umumnya memiliki pendapatan lebih tinggi daripada mereka yang tinggal di pedesaan. EVA 0 2009A. Hal ini akan menyebabkan terjadinya diversifikasi pangan pokok dan biji-bijian yang mulai menurun,
Sebaliknya, permintaan buah-buahan, sayuran, daging, susu, dan ikan akan meningkat. FA 020009B. Konsumsi protein hewani penduduk Indonesia pada tahun 2008 rata-rata 5,45 gram per kapita per hari, terdiri atas 2,4 gram daging dan 3,05 gram susu dan telur. Konsumsi berdasarkan produk asal ternak pada tahun 2008 rata-rata 5,93 kg daging, 6,91 kg susu, dan 6,37 kg telur per kapita per tahun, atau Ditjen Peternakan 2010. Sementara itu, kontribusi asupan protein asal ternak terhadap total konsumsi protein penduduk Indonesia hanya 10,1%, sedangkan kontribusi protein asal ternak dunia 27,9%, dan untuk negara berkembang rata-rata 22,9%. 5. Kesimpulan dan saran. Untuk memenuhi kebutuhan pangan hewani secara berkesinambungan bagi penduduk Indonesia perlu dilakukan: pertama, pengembangan dan penerapan inovasi teknologi pemulihan ternak, teknologi reproduksi, teknologi pakan, dan pengendalian penyakit hewan guna meningkatkan produktivitas dan produksi ternak lokal yang lebih efisien dalam memanfaatkan sumber daya alam. Yang kedua, pemanfaatan dan pengembangbiakan ternak hasil penelitian yang produktivitas dan data adaptasinya tinggi terhadap lingkungan dan pengembangan bahan pangan lokal. 3. Pemanfaatan sumber bahan pakan dari produk samping pertanian untuk kepentingan di dalam negeri. Yang keempat, pengembangan inovasi teknologi pakan non-konvensional yang tidak berkompetisi dengan kebutuhan manusia.